Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube SD Negeri Kiaran 1. Kali ini kita akan membahas P5. Tema P5 kali ini yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, aktivitasnya adalah menanam pegagan untuk kesehatan dengan memanfaatkan sampah plastik bekas. Sampah plastik bekasnya apa saja? Bisa dilihat di channel sebelumnya. Centella asiatica atau yang biasa kita kenal sebagai pegagan dikenal sebagai tanaman herbal dengan banyak sekali manfaat kesehatan seperti meningkatkan daya ingat, kecerdasan otak, menjaga kesehatan kulit, dan mempercepat penyembuhan luka. Pegagan bisa tumbuh di halaman rumah atau dalam pot dengan perawatan sederhana. Dalam tanaman pegagan ini mengandung kalium, zat besi, kalsium, dan berbagai vitamin. Sangat banyak sekali kandungan-kandungan yang berguna untuk kesehatan tubuh kita. Nah, sebelum kegiatan menanam bersama, anak-anak mendapatkan sosialisasi dari guru kelas terlebih dahulu tentang limbah plastik yang bisa dimanfaatkan sebagai media tanam. Nah, guru juga menjelaskan limbah plastik apa saja yang bisa dimanfaatkan. Antara lain, limbah plastik bekas pewangi pakaian, limbah plastik bekas sabun pencuci piring. Terus anak-anak juga dijelaskan bagaimana proses supaya limbah-limbah itu bisa dimanfaatkan sebagai media tanam atau bisa menjadi pot untuk menanam pegagan yang akan kita tanam nanti. Nah, tahapan selanjutnya yaitu anak-anak mulai menyiapkan limbah-limbah plastik yang nanti akan digunakan untuk media tanam atau sebagai pot tanaman. Limbah plastik itu digunting bagian plastik yang masih tertutup atasnya, lalu di bagian bawahnya diberi lubang supaya memastikan sirkulasi udara bisa masuk. Lalu selain itu juga dengan adanya lubang di bawah bagian itu mencegah adanya genangan air. Selain itu juga bisa mengurangi risiko adanya jamur dan bakteri yang mengganggu tanaman tumbuh dan sehat. Kegiatan selanjutnya, anak-anak mencuci limbah plastik tersebut menggunakan air mengalir. Dan harus dipastikan ya, limbah plastik tersebut harus benar-benar bersih supaya menghilangkan sisa-sisa zat berbahaya yang sebelumnya ada pada isi dari limbah plastik tersebut. Juga menghindari kontaminasi tanah dan memastikan tanaman tidak terpapar racun dari zat-zat yang sebelumnya. Di bagian ini kegiatan anak-anak yaitu menyiapkan tanah yang akan digunakan untuk menanam pegagan. Tanah yang cocok untuk digunakan sebagai media tanam pada pot dari limbah plastik yang sudah disiapkan anak-anak tadi harus tanah yang gembur. Kenapa? Karena tanah gembur itu memudahkan tanaman bisa berkembang dengan baik dan tumbuh dengan subur. Takarannya yaitu tanah biasa 50%, kemudian kompos atau pupuk kandang 30%, lalu pasir atau sekam bakar 20%. Semuanya dicampur rata secara manual dengan anak-anak menggunakan sarung tangan. Nah, setelah itu anak-anak memasukkan tanah itu ke dalam pot limbah plastik yang sudah dibersihkan di tahap sebelumnya. Di tahap ini anak-anak mulai memilih bibit pegagan. Bibit pegagan yang dipilih anak-anak harus bibit yang sehat dan bebas penyakit. Selain itu, bibit tersebut harus memiliki akar yang baik, batang dan ranting yang cukup kuat, serta ukuran yang sesuai dengan pot limbah plastik yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Nah, kenapa harus selektif dalam memilih bibit pegagan? Ya, supaya bibit pegagan tersebut dapat tumbuh dengan baik serta subur meski ditanam dalam limbah plastik.
Selanjutnya, anak-anak mulai menanam bibit pegagang tersebut pada pot limbah plastik yang sudah terisi tanah yang sudah disiapkan anak-anak sebelumnya. Anak-anak memberi lubang dengan kedalaman 2-3 cm yang kira-kira cukup untuk menampung akar bibit pegagang tersebut. Satu persatu mereka mengambil bibit pegagang yang sudah disiapkan. Lalu mereka menempatkan bibit ke dalam lubang, memastikan akar tertanam dengan baik dan tegak lurus. Setelah itu mereka menutup lubang dengan tanah secara perlahan dan menepuk-nepuknya agar bibit kuat dan tidak goyah. Kali ini kita ada di tahap terakhir. Nah, di tahap terakhir ini anak-anak harus menempatkan tanaman tersebut pada tempat yang bisa terkena cahaya matahari yang cukup, supaya pegagan bisa tumbuh dengan optimal. Selain itu, harus pada tempat yang memiliki kelembapan tinggi, karena pegagan suka hidup dengan lingkungan yang lembab. Jangan lupa ya, sirkulasi udara juga harus baik agar terhindar dari jamur, bakteri, dan hama. Tanah buat galonmu. Jangan lupa ya, pegagan harus disiram secara rutin. Kenapa harus disiram secara rutin? Ya, karena supaya kelembapannya tetap terjaga. Terus selain itu supaya daunnya tidak layu, serta dengan disiram secara rutin juga bisa mendukung akar serta daun untuk tetap kuat dan tumbuh. Air juga membantu proses fotosintesis pada daun pegagan. Selain itu juga bisa membantu penyerapan nutrisi. Asal jangan berlebihan ya menyiraminya. Kalau berlebihan bisa busuk.